Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, materi kita pada minggu ini yaitu di mata kuliah manajemen perubahan, yaitu adalah memimpin perubahan. Jadi ini merupakan kelanjutan dari materi yang pernah saya sampaikan di minggu sebelumnya, yaitu juga mengenai memimpin perubahan, tetapi pokok bahasanya akan berbeda dengan yang minggu lalu saya sampaikan, teman-teman. Jadi pokok bahasan yang pertama pada hari ini adalah memimpin berbasis kultural, jadi kebudayaan, memimpin berbasisnya kebudayaan sekitar, kemudian memimpin berdasarkan hubungan, kemudian gaya kepemimpinan yang perubahan, kemudian yang keempat adalah peran dari pemimpin, seorang pemimpin yang melakukan perubahan itu seperti apa. Nah, yang pertama langsung kita membahas mengenai memimpin berbasis kultural. Nah, pemimpin yang berbasis kultural adalah orang yang dengan memberi contoh menyeimbangkan human value atau nilai kemanusiaan dengan tugas pekerjaan. Jadi di sini seorang pemimpin masih memanusiakan manusia. Jadi lebih mengutamakan memanusiakan manusia dengan dia memberikan tugas yang sesuai dengan kemampuannya, sesuai dengan sisi kemanusiaannya. Dia tidak membuat memberikan perintah yang di luar dari kemampuan dari orang yang diperintahnya ya. Bahkan dia juga akan memberikan contoh di sini karena ada sifat manusiawinya sehingga dia akan lebih memberikan contoh kepada bawahan atau anggotanya. Kemudian pemimpin berbasis kultural ini membuat jelas bagaimana masalah manusia itu dan operasionalnya dapat disatukan. Jadi antara masalah yang terjadi, kemudian solusi dan teknisnya atau operasionalnya itu diungkapkan oleh pemimpin yang berbasis kultural ini. Jadi pemimpin ini sangat amat baik ya, sangat amat baik dan sangat amat dibutuhkan oleh organisasi saat ini ya. Kemudian pemimpin yang saat ini yang terjadi ini adalah pemimpin yang lebih banyak berbicara tentang apa yang terjadi di sekitarnya. Mereka ingin berkomunikasi, ingin didengar pendapatnya, ingin mengungkapkan pendapatnya juga, ingin dipertimbangkan dan berpartisipasi dalam sebuah keputusan. Jadi pemimpin yang kultural tadi adalah pemimpin yang memanusiakan manusia dalam arti hal manusiawinya dapat, tetapi mungkin permasalahan yang terjadi belum sebanyak saat ini ya. Untuk saat ini pemimpin yang terjadi saat ini adalah berdasarkan masalah yang banyak sekali dan kompleks ya. Dari masalah tersebut dari sisi masyarakat atau anggota pasti ingin sekali didengar pendapatnya. Kemudian permasalahannya apa? Ingin sekali menyampaikan permasalahan yang ada. Kemudian ingin juga didengar pendapatnya. Kemudian dia juga ingin mendapatkan masukan atau pendapat dari orang yang diajak berbicara atau diajak berkomunikasi atau dalam hal ini adalah pimpinannya. Apakah pimpinannya itu sepakat dengan keinginannya? Kemudian mulai mempertimbangkan solusi yang akan diberikan, kemudian apakah sesuai dengan serta berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Jadi pemimpin yang seperti yang sekarang itu seperti ini teman-teman. Nah, pemimpin yang kuat itu mengembangkan budaya kerja yang mengikat dengan melakukan dua hal penting. Yang pertama adalah menciptakan lingkungan yang tepat dan menyusun proses yang tepat. Jadi tidak hanya memberikan solusi, dia juga lebih ke operasionalnya atau teknisnya dengan cara dia menciptakan lingkungan yang tepat terlebih dahulu, kemudian menyusun proses atau teknisnya dengan cara yang tepat juga. Nah, kemudian menciptakan lingkungan yang tepat. Bagaimana caranya menciptakan lingkungan yang tepat? Pemimpin itu biasanya berperan sebagai modelnya. Dia sebagai contoh, sebagai model, mendorong dan menghargai mereka yang menunjukkan perilaku kepemimpinan baru. Jadi, menciptakan lingkungan yang tepat itu dengan cara tidak hanya menyuruh ya. Jadi pemimpin yang mulai menciptakan lingkungan itu adalah biasanya pemimpin yang memberikan contoh, memberikan model, dia juga mendorong, dia juga menghargai apapun yang dilakukan oleh bawahannya. Ya, asalkan sesuai dengan perubahan yang dilakukannya. Kemudian menyusun proses yang tepat. Pemimpin yang seperti ini cenderung mengusahakan proses yang formal dan memberikan petunjuk kepada bawahan untuk berpartisipasi. Jadi cenderung mengajak, tidak hanya berperan, tidak hanya menjadi contoh dan juga tidak hanya mendorong atau mendukung, tetapi dia juga memberikan petunjuk kepada bawahan dalam berpartisipasi pada pengambilan keputusan itu. Jadi menyusun prosesnya, dia mulai memikirkan proses yang tepat seperti apa dan
memberikan petunjuk akan mungkin ya berbagai kendala atau hambatan yang terjadi, tetapi di sisi lain juga dia akan memberikan petunjuk mengenai solusi dari permasalahan atau kendala yang akan dihadapinya. Kemudian produktivitas yang tinggi adalah mudah. Logikanya konvensional menyatakan bahwa jika kita ingin meningkatkan produktivitas, kita hanya perlu fokus pada masalah tersebut. Jadi intinya di sini adalah ketika kita ingin mencapai hasil, berarti kita harus fokus pada masalah dan juga solusi yang akan dilakukan. Tidak hanya kalau kita menginginkan produktivitasnya tinggi, tetapi kita mengabaikan adanya permasalahan. Justru permasalahan itu harus dilihat ya, harus dilihat terlebih dahulu. Kemudian baru solusinya apa. Kemudian pemimpin yang berdasarkan hubungan, teman-teman. Jadi pemimpin yang berdasarkan hubungan dilakukan dengan mengintegrasikan semua kemungkinan hubungan yang dapat dilakukan untuk mencapai hasil yang diharapkan. Jadi pemimpin ini merupakan pemimpin yang melengkapi dari pemimpin masa kini dan pemimpin kultural, di mana pemimpin kultural itu intinya adalah bagaimana dia memanusiakan manusia, ya, bagaimana dia menghargai bawahannya, menghargai anggotanya, menghargai masyarakatnya, tetapi dia juga bisa menjadi model, bisa menjadi peran, dia juga bisa mendorong, bahkan dia memberikan petunjuk. Nah, hubungan ini, pemimpin yang berdasar hubungan, dia juga bisa membangun jaringan, teman-teman. Jadi bisa membangun jaringan, bisa membangun koalisi dan kolaborasi, bahkan mungkin bisa dengan pesaing atau dengan pihak ketiga yang sifatnya membantu ya kinerjanya. Jadi seperti itu. Jadi pemimpin berdasarkan hubungan ini merupakan pemimpin yang melengkapi dari adanya pemimpin masa kini dan juga pemimpin berdasarkan kultural tadi kalau menurut saya ya. Kemudian memahami interdepend ya, atau saling ketergantungan. Didorong terutama oleh teknologi yang menghubungkan setiap orang dan setiap hal di mana saja. Jadi interdepend itu ketergantungan di masa kini, apalagi walaupun masa saat ini itu teknologi yang digunakan, tetapi justru teknologi itu membuat kita setiap orang itu saling berhubungan sama satu sama lain karena adanya teknologi. Karena ketika teknologi itu tidak ada, kita tidak akan tergantung. Justru ketika teknologi itu ada, kita membutuhkan banyak hubungan ya. Itulah mengapa pemimpin yang sifatnya membangun hubungan itu tadi penting. Karena apa? Karena kita sudah masuk ke dalam era interdepend atau saling ketergantungan karena adanya teknologi. Nah, kolaborasi atau ketergantungan itu bisa dalam bentuk apa ya? Mungkin dalam bentuk joint venture, kemudian kemitraan, aliansi strategis, jaringan, atau koalisi temporer, jadi yang berjangka panjang atau berjangka pendek koalisinya. Nah, itu bisa dilakukan oleh sebuah organisasi, baik itu organisasi komersil maupun non-komersil. Nah, itu jadi pemimpin yang berkolaborasi, membangun jaringan ini menurut saya adalah pemimpin yang melengkapi dari pemimpin yang sudah ada sebelumnya. Jadi di era zaman dulu, mungkin pemimpin yang kultural itu sudah ada, kemudian yang saat ini ditambah dengan pemimpin harus menjadi model, peran, dan sebagainya itu tadi, kalau tidak dilengkapi dengan kemampuan pemimpin untuk bisa membangun jaringan, itu kayaknya kok kurang gitu ya. Kenapa? Karena ya alasannya kenapa? Pemimpin masa kini harus bisa membangun jaringan, karena apa? Karena yaitu kita sudah berada di era interdependensi atau interdepend itu adalah era saling ketergantungan karena kita sudah menggunakan teknologi. Ya, teknologi jika tidak kita gunakan kita tidak akan membutuhkan orang lain. Tetapi ketika kita menggunakan ada yang kurang, itu pasti kita membutuhkan pihak lain. Nah, bentuk ketergantungannya seperti apa? Itu tadi bisa dalam bentuk joint venture, kemitraan, aliansi strategis, jaringan atau komunitas mungkin ya, dan juga koalisi temporer. Tergantung dari organisasi ingin mewujudkan atau melakukan hal apa gitu ya. Nah, kemudian pemimpin di era konektif. Nah, konektif itu berarti kan saling terhubung. Dengan mudah mendapatkan koneksi di antara orang, gagasan, dan institusi yang berbeda. Bukan yang sama ini teman-teman. Jadi, kita sudah berada dalam lingkup yang lebih luas lagi. Tidak lagi kita berada dalam satu lingkup yang dimana kita berada di dalam organisasi.
Jadi kalau kita bilang pemimpin yang era konektif, berarti kita berada di pemimpinan yang di luar dari jangkauan. Mereka melaksanakan koneksi dan kemudian di mana pemimpin tradisional dan lawan jangka panjang hanya melihat perpecahan dan permusuhan. Jadi dia tidak dia tidak melihat bahwa musuhnya atau pesaingnya itu menghancurkan masa depan. Justru dia berpikir bahwa dengan adanya lawan, dengan adanya musuh, dengan adanya rival itu memunculkan adanya keuntungan di masa yang akan mendatang. Nah, itulah yang dianut oleh pemimpin konektif ya. Yang dilakukan apa teman-teman? Jadi yang dilakukan seorang pemimpin di era konektif seperti sekarang, jadi yang terhubung satu sama lain, ditambah lagi dengan adanya pemimpin yang membangun jaringan, itu harus juga memiliki sifat yang memimpin di era konektif, di mana dia pintar bernegosiasi, dia pintar membujuk dan bisa mengintegrasikan kelompok rivalnya atau kelompok pesaingnya, ya. Jadi dia bisa memimpin kelompok rivalnya, kelompok lawannya untuk bernegosiasi, bahkan dimungkinkan itu bekerja sama, teman-teman. Nah, itu adalah pemimpin di era konektif seperti ini, teman-teman. Nah, 6 kekuatan kepemimpinan yang konektif ya. Jadi kalau misalkan pemimpin itu mau kemudian 6 kekuatan kepemimpinan yang konektif itu seperti apa sih? Jadi yang pertama adalah dia itu memiliki kecerdasan, jelas. Etika kecerdasannya politiknya itu luar biasa ya. Seperti kita bayangkan di zaman era penjajahan dulu, presiden pertama kita, Bapak Soekarno ya, itu kalau tidak pinter, tidak cerdas dalam politik, pasti dia akan dibunuh oleh penjajah. Tapi yang terjadi apa? Presiden Soekarno itu sampai meninggalnya pun itu bukan karena dibunuh ya atau ditembak oleh penjajah ya. Beliaunya memang meninggalnya karena sakit. Nah, itu sebenarnya sudah menunjukkan teman-teman bahwa beliau memiliki kecerdasan politik yang luar biasa. Jadi dia beliaunya ini mewujudkan apa ya namanya contoh pemimpin di era konektif di mana harusnya kita melihat musuh itu jangan menjadi mutlak sebagai musuh gitu loh ya atau rival, tapi ajaklah mereka bernegosiasi, kemudian bahkan melakukan kerjasama ya, kerjasama yang saling menguntungkan, bukan kerjasama yang hanya menguntungkan salah satu pihak ya. Jadi kerjasama yang saling menguntungkan, kemudian negosiasi yang terbaik untuk kedua belah pihak juga, bukan yang terbaik untuk salah satu saja ya. Jadi itu merupakan salah satu etika kecerdasan politik ya. Kemudian kekuatan pemimpin yang konektif itu juga dia selalu menunjukkan kebenaran dan akuntabilitas. Jadi orangnya itu jujur yang jelas ya. Kalau dia karena apa? Kalau sudah berhubungan dengan musuh, dengan rival, kita itu harus menjadi orang yang benar dan juga akuntabilitas itu semuanya terbuka ya. Meskipun itu nanti apa ya? Meskipun di awal mesti mikirnya kok sama musuh, sama rival, sama pesaing kok kita harus jujur gitu ya. Tetapi memang kalau kita tidak jujur di awal, yang terjadi jaringan atau koneksi atau koneksi kita dengan pihak lain itu akan berkurang. Jadi kepercayaan pihak lain kepada kita itu akan berkurang, teman-teman. Jadi memang itu yang dibutuhkan oleh pesaing. Meski nanti pesaing pun juga, misalkan kita ajak negosiasi, mereka juga harus seperti itu, teman-teman. Mereka harus mengungkapkan semuanya dengan benar dan juga mengungkapkan semua dengan akuntabilitasnya, dengan jujurnya, ya. Jadi sama-sama saling percaya, tidak ada yang dirugikan salah satu pihak. Kemudian ketiga adalah politik kebersamaan, teman-teman. Ya, politik kebersamaan. Politik kebersamaan itu jadi kalau politik kebersamaan itu berpikir bahwa ya kita jadi satu gitu loh. Karena sudah mau terjalin negosiasi, sudah akan terjalin komunikasi yang baik sehingga kalau sudah terjadi komunikasi yang baik, negosiasi yang baik, berarti kita harus menganggap kita itu sama. Jadi nggak ada yang namanya pesaing lagi, tidak ada yang namanya rival. Meskipun sebelumnya mungkin mereka beranggapan mereka itu rival atau pesaing.
Kemudian yang keempat adalah berpikir jangka panjang dan bertindak itu jangka pendek. Jadi untuk pemimpin yang selalu memikirkan koneksi, jadi selalu berpikir untuk selalu menjalin kerjasama dengan pesaing itu, dia akan berpikir jangka panjangnya itu agar apa sih ya, kita agar kekeluargaan ya jelas ya, agar kekeluargaan kita tambah. Mungkin dengan bersatu akan mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Nah, bagaimana caranya dengan tindakan yang dilakukan dalam jangka pendek? Kemudian yang kelima adalah kepemimpinan melalui harapan teman-teman. Jadi dengan melakukan koneksi tersebut, seorang pemimpin selalu berharap yang baik di kemudian hari. Jadi kemudian harinya dia menginginkan sesuatu yang tidak lagi bermusuhan, tidak lagi berlawanan, tetapi sesuatu yang lebih baik lagi lah ya. Kemudian yang keenam adalah untuk pencarian arti. Jadi intinya ketika dia melakukan koneksi itu sebenarnya dia juga mencari jati dirinya itu seperti apa. Mungkin dengan bersatu dia akan menemukan jati diri yang sebelumnya dia tidak tahu, jadi belum tahu. Jadi ini adalah 6 kekuatan pemimpin konektif teman-teman ya. Nah, kemudian ini adalah gaya kepemimpinan seseorang yang melakukan perubahan. Yang pertama, ini menurut Andersor ya, tahun 2001 teman-teman. Yang pertama adalah controlling change leadership style. Jadi nanti kita akan pelajari ya. Kemudian facilitating change leadership style. Kemudian terakhir adalah self organizing change leadership style ya. Nah, kemudian controlling yang pertama, controlling change leadership style. Gaya pemimpinan yang pertama ini ya cenderung menggunakan perangkat manajemen proyek untuk mendesain proses perubahan menurut metodologi yang berurutan. Kemudian melaksanakan rencana dengan sedikit atau tanpa variasi. Jadi ini cenderung gaya kepemimpinannya melakukan perubahan tetapi dengan sedikit variasi. Ya, atau bahkan tidak ada variasi sama sekali, hanya sekedar mengontrol kegiatan yang sudah ada. Kemudian facilitating change leadership style. Jadi menggunakan proses perubahan komprehensif di mana mendesain proses perubahannya terlebih dahulu, kemudian selama terjadi perubahan itu dia memiliki proses fasilitasi. Mereka secara sadar mengubah implementasi dari desain apabila kebutuhan dinamisnya timbul. Jadi di sini dia juga memberikan dalam proses perubahannya dia juga memberikan fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan dalam rangka melakukan perubahan. Kemudian self-organizing change leadership style. Nah, ini kepemimpinan yang seperti ini tidak menggunakan metodologi terstruktur tapi membiarkan proses transformasi itu mengorganisasi dirinya. Jadi secara natural perubahan itu terjadi mungkin karena perubahan zaman, pergerakan teknologi dan sebagainya, sehingga tidak ada strukturnya sebenarnya di dalam organisasi itu, tapi karena terjadi seperti pandemi seperti ini terjadi, mau nggak mau harus melakukan perubahan, yaitu ya lakukan perubahan aja yang terbaik gitu ya. Itu namanya self organizing change leadership style. Nah, kemudian ini adalah strategi pemimpin perubahan. Menurut Peter M. Senge dan Peter F. Drucker ya dalam buku Hasselbein dan Johnston tahun 2002 menjelaskan bahwa strategi pemimpin perubahan itu yang pertama adalah dia akselerasi perubahan di masa depan. Dia berpikir untuk melakukan perubahan secara cepat. Kemudian pemimpin dalam pusaran perubahan. Jadi harus ada pemimpin di dalam perubahan itu. Kalau nggak ada pemimpin ya sama aja gitu ya. Kemudian langkah memimpin perubahan. Jadi harus ada ketika sudah ada harapan untuk melakukan perubahan secara cepat, dia melakukan ada pemimpinnya di situ. Kemudian yang ketiga harus ada langkahnya atau teknisnya itu melakukan perubahan itu seperti apa. Kemudian yang keempat adalah adanya keseimbangan antara perubahan dan kontinuitas. Jadi adanya misalkan adanya perubahan dan kemudian perubahan itu dilakukan secara kontinu gitu loh intinya ya. Jadi perubahan itu tidak hanya dilakukan saat itu saja, mungkin ke depan beberapa tahun lagi akan dilakukan perubahan lagi yang sifatnya kontinu gitu ya, secara terus menerus. Kemudian yang kelima adalah meningkatkan kepuasan kerja. Nah, strategi yang kelima ini merupakan strategi hasil ya teman-teman. Jadi kalau sudah melakukan perubahan, kalau sudah misalkan sudah menginginkan perubahan secara cepat, sudah ada pemimpin, sudah ada langkahnya, kemudian perubahan tersebut dilakukan terus-menerus, yang terakhir adalah harus puas anggota. Ya, anggota, tim, bawahan, masyarakat itu harus puas dengan adanya perubahan. Kalau belum puas berarti ada yang keliru dengan perubahan tersebut.
Nah, itu adalah strateginya. Kemudian peran pemimpin perubahan, teman-teman. Peran pemimpin perubahan yang pertama adalah menciptakan hubungan yang efektif, ya. Jadi dengan bawahan, dengan tim, dengan anggota dan sebagainya, dia harus menciptakan hubungan yang baik, yang efektif. Kemudian pergeseran fungsi manajer. Jadi kalau manajer itu mungkin dulu hanya digunakan untuk hanya untuk menyuruh, tapi saat ini manajer tidak hanya memerintah, tapi dia juga mengawasi, dia juga mengontrol dan sebagainya, ya. Karena di dalam suatu perubahan tadi harus ada hasil tadi, puas, teman-teman. Jadi kalau perubahan itu tidak membawa kepuasan kepada anggota, kepada tim, kepada masyarakat, itu perubahan itu tidak akan dianggap sebagai sebuah perubahan. Langkah tersebut tidak akan dianggap sebagai sebuah perubahan. Kemudian peran pemimpin dalam perubahan itu juga menjadi contoh, teman-teman. Ya, seperti tadi bahwa pemimpin itu pemimpin masa kini itu harus memberikan contoh. Kemudian harus bisa mempengaruhi orang lain. Nah, ini agak sulit ini adalah poin yang sulit, ya, menurut saya dilakukan oleh seorang pemimpin, karena ternyata pemimpin itu juga selain menjadi contoh, dia harus bisa mempengaruhi. Kalau mempengaruhi ke hal yang baik nggak masalah, teman-teman. Tapi kalau mempengaruhi ke hal yang lebih buruk, ya ini yang nggak bagus, ya. Kemudian yang mengembangkan teamwork, ya. Kemudian melibatkan bawahan dalam pengambilan keputusan. Jadi seperti tadi dalam pemimpin jaringan, ya, tadi pemimpin kultural, di mana pemimpin kultural itu selalu membawa bawahan itu dalam pengambilan keputusan. Kemudian menjadikan pemberdayaan sebagai way of life, di cara untuk hidup itu dengan cara memberdayakan, bukan menyuruh, bukan membodohi, ya, tapi memberdayakan. Memberdaya itu sama dengan Waalaikumsalam. Memberdaya itu sama dengan menyuruh seseorang melakukan sesuatu secara bersama-sama. Hasilnya pun akan dinikmati oleh mereka sendiri, bukan oleh kita yang menyuruh, gitu, bukan. Kemudian yang ke-8 adalah dengan membangun sebuah komitmen. Nah, kalau sudah menjadi pemimpin, sudah bisa melakukan perubahan dengan baik, anggota sudah puas, tim sudah puas, silahkan teman-teman membangun komitmen untuk terus melakukan perubahan itu sampai mencapai hasil yang maksimal. Nah, itu adalah peran pemimpin perubahan. Nah, sekarang adalah penyakit kepemimpinan itu, apalagi pada saat mau melakukan perubahan, penyakit ini tuh kadang muncul karena sifat egoisme pemimpin, ya. Yang pertama adalah pemimpin yang tidak mendengarkan. Nah, ini bahaya sekali, ya, apalagi pada pimpinan yang kultural tadi. Dengan sifat pemimpin yang kultural tadi, dia tidak mau mendengarkan, nggak usah jadi pemimpin berarti, ya. Kemudian pemimpin yang tidak mempraktekkan apa yang dikatakan. Jadi dia bisa memberikan contoh, tapi ternyata di belakang layar dia tidak bisa melakukannya, ya. Nah, itu juga berakibat menjadi fatal ketika pemimpin itu melakukan hal seperti itu. Kemudian pemimpin yang mempraktekkan favoritisme pada bawahan. Nah, ini juga tidak boleh, ya, teman-teman, apalagi kalau pemimpin itu menganut sistem berbasis kultural, dia juga harus memanusiakan semua anggota atau semua bawahannya. Tidak ada sifat bahwa si A ini adalah favorit saya atau kesukaan saya, itu nggak ada. Atau si B itu adalah kesukaan saya, si C kesukaan saya, gitu, nggak boleh. Jadi semua itu rata, suka dan tidak suka, ya. Kemudian pemimpin yang mengintimidasi orang lain. Nah, ini condong menyalahkan, ya. Kalau bilangnya mengintimidasi berarti kan seorang pemimpin yang cenderung menyalahkan salah satu pihak. Walaupun kenyataannya memang salah, tapi tidak boleh seorang pemimpin langsung mengintimidasi salah satu pihak tersebut. Kemudian pemimpin yang mendemoralisasi orang lain. Jadi mendemo apa yang dilakukan juga tidak boleh, teman-teman. Jadi penyakit kepemimpinan yang sering dilakukan adalah dia cenderung mengkritik si A, si B, si C, gitu. Meskipun itu bawahan atau anggotanya atau timnya, kadang sifat egoisme untuk mencela orang lain. Nah, ini kadang itu yang membuat pimpinan itu kurang dihargai, ya, di mata bawahan atau di mata organisasi, di mata anak buahnya. Kemudian pemimpin yang gagal menciptakan arah. Nah, tapi walaupun gagal, saya merasa ini bukanlah penyakit yang fatal, teman-teman, ya. Kita wajar sebagai manusia, kita memiliki beberapa kekurangan yang mungkin salah satunya ketika kita mengarahkan ke hal yang lebih baik, ternyata hal yang lebih baik itu ternyata tidak sebaik apa yang kita pikirkan. Nah, itu.
Tapi itu bukanlah penyakit fatal bagi saya. 1 sampai 5 ini yang tadi penyakit fatal bagi saya ya. Kemudian pemimpin yang tidak mengembangkan orangnya, jadi tidak mau belajar intinya ya. Kemudian pemimpin yang merasa puas dengan dirinya. Jadi pemimpin ini itu tadi sifat egoisme, sifat sombong itu muncul di dalam dirinya sehingga apa yang dilakukan kepuasan itu bukan munculnya dari pemimpin ya teman-teman, perlu dipahami kepuasan dalam sebuah perubahan itu tidak muncul dari pemimpin, munculnya kepuasan itu dari bawahan, dari tim, dari anggota atau dari masyarakat yang melakukan perubahan, bukan dari pemimpin. Jadi kalau pemimpin merasa puas, wah pemimpin yang keliru berarti. Harusnya dia tidak bisa merasakan itu. Yang merasakan itu adalah bawahannya, timnya, anggotanya atau masyarakat yang melakukan perubahan. Itu. Nah, kesalahan yang harus dihindari yang pertama, jangan berusaha memaksakan solusi yang dikembangkan di tempat lain. Jadi kalau pemimpin itu misalkan dia punya konektif, dia mau menggabungkan organisasinya dengan organisasinya rival. Tapi di sini seorang pemimpin dengan sama-sama pemimpin ini nggak boleh beradu argumen bahwa salah satu solusinya itu harus dikembangkan di tempatnya. Kalau memang tidak bisa, berikan leluasaan bahwa solusinya itu bisa dikembangkan di tempat-tempat dia sendiri, jadi tempatnya mereka sendiri-sendiri. Kemudian jangan mempertaruhkan solusi yang berlaku di seluruh organisasi. Ya, jadi ya itu tadi kembali lagi bahwa memang solusinya itu bukan solusi bersama, mungkin itu adalah solusi salah satu pihak. Jadi tidak bisa melakukannya di tempat yang lain sehingga memang kalaupun kita sudah berkoneksi dengan rival, dengan musuh, dengan lawan, dengan pesaing, apapun yang solusi yang sudah pernah kita lakukan mungkin akan terbaik di tempat kita dan belum tentu juga terbaik di tempatnya mereka. Kita harus hargai bahwa solusi mereka memiliki solusi masing-masing. Kemudian yang ketiga, jangan menempatkan tanggung jawab perubahan pada human resource. Jadi jangan menempatkan tanggung jawab ketika ada ketidakpuasan pada anggota, kepada tim ya. Jadi ada rasa ketidakpuasan dari anggota, dari tim atau dari masyarakat, jangan langsung menyalahkan SDM-nya ya. Karena SDM-nya atau jangan menyalahkan orang-orang yang melakukan perubahan itu, tetapi salahkan mungkin pemimpin yang memang di sini harus mengambil sikap atau bertanggung jawab atas kekeliruan itu. Kemudian keempat, jangan mengandalkan pada masalah yang teknis saja ya. Jadi lebih kepada sesuatu yang prioritas ke depan. Kalau hanya teknis, ya memang teknis perlu ya, karena yang dilakukan di jangka pendek itu adalah teknis. Tetapi kita juga perlu memikirkan bahwa jangka panjang itu seperti apa. Jadi intinya jangan terlena dengan yang ada di jangka pendek. Ya, kita harus tetap memikirkan apa yang dilakukan di jangka panjang. Kemudian kelima, jangan berusaha mengubah semua hal itu dengan segera. Jadi memang perubahan itu akan dilakukan. Akselerasi perubahan itu penting, tetapi tidak juga bisa dilakukan dengan cepat. Semuanya adalah tergantung dari human resource ya. Jadi dari SDM yang melakukan. Kalau memang tidak bisa cepat, ya berarti ada yang kurang. Nah, itu yang harus kita perbaiki. Nah, ini adalah prinsip-prinsip pemimpin konektif, teman-teman. Ya, jadi pemimpin yang melakukan negosiasi ya dengan rivalnya, dengan pesaingnya ya. Nah, ini yang pertama prinsipnya adalah gaya kepemimpinan langsung. Dia melakukan join tadi secara langsung. Atau kemudian dia dengan gaya kepemimpinan relasional, kemudian yang terakhir adalah dengan gaya kepemimpinan instrumental. Jadi dari sisi mana sih pemimpin itu melakukan koneksi ya. Nah, dari ketiga ini tolong dijelaskan ya, tugasnya pada hari ini adalah teman-teman menjelaskan prinsip pemimpinan konektif di atas ya. Oke, segitu dulu. Kemudian untuk tugas presentasi yang melalui video, tolong teman-teman kumpulkan melalui grup WA yang ada di grup WA kelas masing-masing dalam bentuk Google Drive ya. Jadi dimasukkan Google Drive, linknya aja yang dikirim. Ya, jangan lupa di dalam video tersebut dicantumkan nama dan NPM. Ya, oke saya akhiri. Jangan lupa ada tugas hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.